Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Intan Nurahmadani. Jadi kali ini kita sudah masuk ke video materi pembelajaran yang ketiga ya. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke materinya. Oke teman-teman, kita jadi sekarang langsung masuk ya ke materi kita yang ketiga, yaitu tentang pemikiran sebagai proses komputasi. Jadi di video materi yang kedua tadi kita sudah membahas tentang teori komputasi itu sendiri kan. Nah kemudian yang di video yang ketiga ini kita membahas tentang pemikiran sebagai proses komputasi. Lalu apa sih pemikiran sebagai proses komputasi itu? Nah oke. Pemikiran sebagai proses komputasi mengacu pada pandangan bahwa cara manusia berpikir dan memproses informasi dapat dijelaskan atau dimodelkan menggunakan konsep-konsep yang serupa dengan komputasi yang dilakukan oleh mesin atau program komputer. Ide ini terkait dengan gagasan bahwa otak manusia adalah semacam mesin pemrosesan informasi yang kompleks, dan bahwa kecerdasan manusia dapat diartikan sebagai hasil dari proses komputasi yang terjadi dalam otak. Nah, jadi teman-teman, karena gak adanya gagasan dari mesin pemrosesan informasi yang kompleks itu, atau otak manusia itu diibaratkan sebagai mesin pemrosesan informasi yang kompleks itu, jadi gagasan itu mengartikan kalau proses komputasi itu bisa saja terjadi di dalam otak kita. Nah, kemudian kita lanjut, ada aspek dan konsep pemikiran proses komputasi. Apa saja aspek dan konsepnya? Oke, yang pertama yaitu ada pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi ini adalah pemikiran manusia dapat dianggap sebagai suatu bentuk pemrosesan informasi. Nah, contohnya apa saja? Jadi sebagai contoh, saat kita memecahkan masalah atau kita membuat keputusan, kita mengumpulkan, kita memproses, dan kita menyimpan informasi untuk menjadi suatu tujuan. Jadi itu termasuk ke dalam aspek pemikiran komputasi ya, yaitu masuk ke dalam pemrosesan informasi. Oke, kemudian yang kedua yaitu tentang algoritma dan proses algoritmik. Algoritma itu merupakan langkah-langkah atau prosedur langkah demi langkah yang dapat diikuti untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, pemikiran manusia itu dapat dianggap sebagai implementasi algoritma kompleks, di mana kita menggunakan aturan dan prosedur tertentu untuk mencapai solusi. Nah, jadi di dalam pemikiran kita ini teman-teman, kita itu dianggap sebagai sebuah algoritma yang kompleks karena kita itu selalu menggunakan aturan dan prosedur untuk mencapai solusi, untuk menyelesaikan suatu masalah, begitu ya. Kita lanjutkan yang ketiga, konsep yang ketiga yaitu tentang pengenalan pola. Otak manusia ini mampu mengenali pola dalam data seperti pengenalan wajah, suara, dan pola-pola lainnya. Hal ini mirip dengan konsep pengenalan pola dalam komputasi, di mana program-program dapat dilatih untuk mengidentifikasi pola dalam data. Jadi, persamaan antara otak kita dan juga data-data dalam komputasi itu sendiri yaitu tentang sebuah pengenalan. Kita sebagai manusia, kita itu bisa mengenali sebuah wajah, mengenali sebuah suara, dan juga mengenali pola-pola lainnya ya kan, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sama halnya seperti dengan teori komputasi, dimana ketika kita membuat suatu program, kita tuh bisa membuat program itu tuh bisa mengidentifikasi entah tentang datanya, entah tentang bahasanya, atau entah tentang yang lainnya ya. Jadi kesamaan antara otak manusia dengan teori pengenalan pola itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kita tuh bisa mengenali entah data apapun itu sebagai identifikasi di dalam data itu. Oke, yang keempat yaitu sistem kognitif. Sistem kognitif ini itu pendekatan yang terkait dengan bidang studi sistem kognitif yang mencoba untuk memahami kognisi manusia sebagai suatu sistem yang melibatkan pemrosesan informasi. Oke, kita lanjut. Yang kelima yaitu adalah representasi pengetahuan.
Representasi pengetahuan itu merupakan cara manusia merepresentasikan pengetahuan dalam otak dapat dibandingkan dengan konsep representasi pengetahuan dalam sistem komputer. Ini termasuk penyimpanan informasi, pengambilan informasi, dan hubungan antar informasi. Jadi ini tuh seperti cara kerja otak kita ketika kita itu mempresentasikan atau kita tuh menyimpan dan mengambil sebuah informasi yang sudah kita baca atau sebuah informasi itu yang masuk di dalam otak kita. Jadi itu sama seperti dengan komputer yang telah mendapatkan informasi ya teman-teman, atau sudah mendapatkan data masuk yang ada di dalam komputer itu, sehingga komputer itu bisa merepresentasikan data-data yang sudah didapat. Kemudian yang keenam adalah pembelajaran mesin dan neurokomputasi. Apa neurokomputasi itu? Konsep pembelajaran mesin itu dapat diterapkan pada pemikiran manusia. Proses pembelajaran manusia seperti belajar dari pengalaman atau belajar baru dari informasi baru dapat dibandingkan dengan konsep pembelajaran mesin di mana program-program dapat meningkatkan kinerjanya seiring waktu. Jadi konsep pembelajaran mesin itu juga dapat diterapkan dalam pemikiran manusia, karena pemikiran manusia itu dapat berupa seperti pembelajaran atau belajar dan mencari hal baru atau mempelajari sebuah informasi baru. Nah, dimana itu tuh dapat dibandingkan dengan konsep pembelajaran mesin di program-program dan meningkatkan kinerjanya dengan seiring berjalannya waktu. Oke, untuk materi video yang ketiga ini sudah selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di video materi kita yang ketiga ini sudah selesai. Nanti kita lanjut lagi di video materi yang keempat. Jangan lupa untuk mengerjakan kuis setelah video materi yang ketiga ini ya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.